Halo Sobat Kecomania, selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian, khususnya pada burung-burung kecil. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video tutorial yang sederhana dari channel saya ini, yang mungkin video ini lewat di beranda YouTube-nya teman-teman semua. Alhamdulillah saya berkesempatan kembali menyapa teman-teman semua melalui video virtual ini. Di sini saya mengajak kembali teman-teman semua untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, serta berbagi solusi tentang permasalahan-permasalahan pada rawatan burung koleksian kita. Nah, di tema konten kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua tentang cara merawat anakan sirtu harian ngeriwik agar cepat ngemplong. Updatean terbaru anakan sirtu yang saya rawat ini sekarang ada 3 ekor teman-teman. Yang satu ini usianya sekarang 2 bulanan. Sedangkan yang anakan 2 ekor ini sekarang usianya itu hampir 1 bulan teman-teman. Dan alhamdulillah sudah ada yang terpantau ngeriwik teman-teman yang satu ini. Untuk hariannya alhamdulillah anakan sirtu ini rajin banget ngeriwiknya, apalagi kalau subuh bunyi terus teman-teman. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita merawat sejak dari lolohan maka akan mudah sekali untuk cepat berbunyinya. Untuk mengimbangi agar anakan sirtu ini cepat berbunyi, tentunya kita sebagai perawatnya harus memperhatikan rawatan hariannya seperti mandi dan jemur. Dan tak ketinggalan untuk memancing agar anakan sirtu ini cepat berbunyi, pastinya kita harus konsisten memberikan pakan di setiap harinya. Adapun pakan hariannya ini berupa fur. Fur kering adalah pengganti pakan harian alaminya. Di samping itu, pakan tambahan lainnya seperti serangga-serangga kecil harus kita berikan di setiap harinya. Adapun pakan tambahan itu berupa jangkrik, ulat hongkong, ulat kandang, kroto, dan belalang. Nah, itu dari segi pakan sebagai kebutuhan harian burung sirtu kita agar tetap hidup ketika kita rawat teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk rawatan harian agar anakan sirtu rawatan kita ini rajin ngeriwik bahkan cepat ngemplong. Saat menjelang subuh biasanya saya sempatkan anakan burung sirtu diembunkan ya teman-teman. Keluarkan dan simpan di gantangan depan teras rumah kita sekitar jam 5 subuh. Simpan dan gantangkan menghadap ke arah timur teman-teman. Dan biarkan anakan sirtu menikmati segarnya udara di pagi hari. Sebagaimana kita ketahui, terapi embun ini sangat banyak manfaatnya. Yang salah satunya bisa meningkatkan vitalitas atau stamina anakan burung sirtu ini. Selain itu bisa menjaga kesehatan bulu tetap berkilau, halus dan tidak mudah rontok. Selain itu, embun juga dapat membantu mencegah penyakit kulit pada anakan sirtu ini. Kemudian manfaat terapi embun ini, anakan sirtu yang asalnya bunyi hanya ngeriwik, jika kita konsisten setiap harinya maka akan terpancing cepat ngemplongnya teman-teman ya, jika diterapkan terapi seperti ini. Untuk terapi embun ini teman-teman bisa embunkan anakan sirtu selama 1 jam. Dan jika proses embunnya selesai, kini saatnya kita kasih pakan dan ekstra puding. Untuk ekstra puding pada rawatan saya ini, saya latih pemberian jangkriknya itu 3 ekor dan untuk ulat hongkongnya 17 ekor. Mungkin ada sebagian teman-teman bertanya, apa tidak kebanyakan settingan ulat hongkongnya sampai 17 ekor gitu? Menurut saya aman-aman saja teman-teman ya. Tidak berpengaruh pada bulunya dan tidak mengalami kerontokan jika hal itu sudah dibiasakan sejak dari anakan teman-teman ya. Yang ada malah rajin bunyi itu yang saya
rasakan manfaatnya dari pemberian ekstra puding terkhusus ulat hongkong sejak dari anakan. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, setelah selesai pemberian ekstra puding, selanjutnya kita mandikan anakan sirtu kita ini. Semprot dengan menggunakan spray halus. Mandikan sampai basah kuyup. Setelah proses mandi selesai, kita angin-anginkan terlebih dahulu teman-teman ya. Bisa diangin-anginkan itu selama 5-10 menit sampai bulu-bulunya itu mulai mengering. Sambil kita lus-lus bagian bulunya agar anakan sirtu ini tetap jinak teman-teman. Dan biasakan seperti itu ya. Setelah itu kita lanjut pada proses penjemuran. Untuk penjemuran ini biasakan kita simpan di bawah seperti ini agar anakan mudah adaptasi dengan lingkungan sekitar. Simpan sangkar di bawah seperti ini sebagai pelatihan agar nantinya tidak takut ketika anakan burung sirtu ini melihat benda-benda bergerak seperti kendaraan yang lewat, hewan peliharaan seperti ayam yang nantinya bukan suatu ancaman bagi anakan sirtu kita. Dan penting juga untuk kita saat melakukan penjemuran ini harus tetap kita awasi dan kita jaga. Takutnya nanti ada gangguan dari hewan predator seperti kucing dan hewan-hewan lainnya ya teman-teman. Karena burung sirtu ini tergolong burung dengan karakter yang kurang suka cuaca panas ya teman-teman. Nah, maka dari itu untuk penjemuran ini bisa kita sesuaikan. Bisa kita jemur antara 30 menit sampai 1 jam durasi penjemuran ya teman-teman. Aktivitas harian di alam liarnya untuk burung sirtu liaran ini biasanya kita sering jumpai di area-area pepohonan rindang teman-teman. Jadi menandakan karakter burung sirtu ini tidak menyukai cuaca panas. Nah, maka dari itu untuk penjemuran ini bisa kita sesuaikan. Sambil menunggu anakan sirtu kita dijemur, penting juga untuk kebersihan kandangnya agar anakan sirtu yang kita rawat tetap sehat. Kita bersihkan dulu alas sangkar atau karpet ini dari kotoran. Sikat dan bersihkan menggunakan sabun agar bakteri dan kumannya itu yang menempel di ruji dan alas sangkar mati semua teman-teman ya. Setelah proses bersih-bersih kandang dan proses penjemuran selesai, kita angkat dan angin-anginkan terlebih dahulu. Dan boleh kita berikan kembali jangkrik ya teman-teman. Bisa itu 1-2 ekor. Nah, setelah itu kita simpan dan gantangkan di teras rumah kita. Kalau teman-teman punya burung gacoran di rumah, sebaiknya tempel hariannya itu agar anakan sirtu yang kita rawat cepat terpancing bunyi dan nantinya anakan sirtu rawatan kita ini bisa menirukan burung gacoran sebagai guru vokalnya ya teman-teman. Dan kemudian di sore harinya teman-teman bisa kembali memberikan ekstra puding sama seperti di pagi harinya. Dan untuk memancing agar anakan sirtu aktif ngeriwik bahkan cepat ngemplong, bisa teman-teman putar MP3 setelah waktu maghrib sampai malam hari teman-teman ya. Jika konsisten hariannya diterapkan seperti ini, insya Allah rawatan anakan sirtu teman-teman akan ada hasil. Jadi nikmati proses dan tetap konsisten dalam perawatan. Nah, demikian video singkat tentang cara perawatan harian pada anakan sirtu yang saya rawat ini agar cepat ngemplong teman-teman. Dan jika pada perawatan yang saya bagikan ini menurut teman-teman bermanfaat, silakan teman-teman terapkan pada rawatan hariannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan saya kali ini, dan nantikan video-video tutorial selanjutnya dalam pembahasan yang berbeda teman-teman ya. Dan akhir kata terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.